Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur buat segala berkat, kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu belajar lebih lagi, lebih dalam akan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami siap diberkati dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita masih di dalam suasana menjelang hari kelahiran Yesus, karena beberapa hari ke depan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Dan pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Natal. Nah, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu dinamika kehidupan di balik peristiwa Natal. Mari kita akan merenungkan dua ayat terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 dan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah Bapak Ibu, coba kita merenungkan akan dua ayat ini. Bagaimanakah perasaan seorang pria pada waktu itu yang bernama Yusuf ketika ia mendapati dan ia mendengar bahwa kekasih yang ia cintai, yaitu Maria, di mana pada waktu itu mereka sedang dalam posisi bertunangan, Bapak Ibu. Betapa hancur hati Yusuf, betapa sangat kecewa tentunya ketika ia mendengar kabar bagaimana Maria mengandung. Dan dikatakan oleh Alkitab, Maria mengandung bukan karena ia bersetubuh dengan seorang pria, tetapi mengandung karena Roh Kudus. Namun apakah Yusuf pada waktu itu serta-merta ia percaya? Tentu ini menjadi hal yang tidak mudah bagi seorang pria ketika ia mendengar akan kabar ini. Mari coba kita membayangkan peristiwa pada saat itu. Tentu Yusuf sangat gundah, hatinya kacau, hatinya benar-benar pedih, karena ia mencintai orang yang sangat ia sayangi, tetapi pada waktu itu Maria mengandung. Dan bagi Yusuf ini tidak mudah. Inilah sebuah peristiwa bagaimana terjadinya sebuah persoalan kehidupan yang dialami oleh Yusuf. Dan ini membuat Yusuf, maka ia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Kenapa? Karena ia memang seorang pria yang tulus hati dan ia tidak mau mencemarkan nama Maria pada waktu itu. Sebab di dalam hukum Yahudi, jika hal ini didapati atau kedapatan seorang wanita mengandung dan itu karena ia berbuat zina, maka wanita ini bisa kena hukum Yahudi, yaitu hukum dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi Yusuf tahu, Yusuf benar-benar mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Maria ini, tentu ini memang tidak mungkin rasanya Maria dia berbuat zina. Sebab ia berkata, aku mengandung dari Roh Kudus. Dan ini tidak mudah bagi Yusuf untuk menerima serta-merta akan kabar itu. Namun ketika itu malaikat mendatanginya dalam sebuah mimpi dan berkata, jangan takut, engkau mengambil Maria untuk menjadi istrimu.
Dan ini membuat Yusuf semakin hatinya dikuatkan. Dan ternyata mereka akhirnya tetap menjalani kehidupan, Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika bayi Yesus lahir, dan Yusuf, Maria benar-benar bersuka cita karena ternyata apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Namun belum lama mereka menikmati kebahagiaan. Maka jika kita membaca di Alkitab, di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13, coba kita akan baca. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan membunuh anak itu untuk membunuh dia." Saudara, bayi Yesus terancam nyawanya. Karena ada seorang penguasa pada zaman itu, seorang raja, seorang yang memiliki kuasa, power, dan dia benar-benar begitu sangat marah mendengar kabar adanya seorang bayi yang lahir pada waktu itu. Dan Herodes memang ia sudah tidak lagi berpikir panjang. Ia harus membunuh sang bayi itu, yaitu bayi Yesus. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria. Rupanya mereka kembali digoncangkan hidup mereka dengan sebuah persoalan yang berikutnya, di mana mereka harus segera pergi meninggalkan Bethlehem dan menuju ke sebuah tempat yang baru, yaitu Mesir. Ini tidak mudah bagi seorang yang bernama Yusuf dan juga Maria. Bagaimana kehidupan mereka selalu diterpa dengan banyak hal, banyak persoalan, dan mereka tidak dalam kondisi di zona yang nyaman. Dan rupanya akhirnya kalau kita membaca kisah ini selanjutnya di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan berikutnya mereka harus kembali, ya, mengalami yang namanya perpindahan tempat, Bapak Ibu. Baru saja mereka pergi ke kota Mesir dan mereka tinggal di sana. Maka kemudian setelah waktu berjalan, Herodes yang membunuh bayi Yesus, di mana ia berencana membunuh akan sang juru selamat, maka ia akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian Yusuf dan Maria harus kembali untuk ke tanah Israel. Saudara, inilah yang namanya sebuah dinamika kehidupan. Ternyata di balik peristiwa Natal kita menemukan bagaimana ternyata kehidupan ini memang tidak selamanya datar, Bapak Ibu. Hidup tidak selamanya berjalan mulus. Maka ada yang namanya sebuah dinamika kehidupan. Ini adalah sebuah tanda bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka kita tidak bisa bermimpi untuk hidup di dalam zona nyaman. Kita tidak pernah bisa bermimpi untuk hidup tanpa adanya persoalan. Hidup memang harus mengalami banyak dinamika. Itu sebabnya ketika hari ini Bapak Ibu mengalami dinamika kehidupan, ada banyak persoalan yang muncul. Belum saja kita mengalami persoalan yang satu selesai, tiba-tiba muncul persoalan yang baru. Itulah yang namanya dinamika kehidupan. Saudara, mari belajar hari ini. Jika Anda adalah orang yang benar, jika Anda adalah orang yang baik, dan Anda hidup di dalam kehidupan yang mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka jika kita mengalami berbagai macam gejolak di dalam kehidupan kita, ingatlah baik-baik bahwa itulah
yang namanya sebuah proses. Kita akan mengalami banyak hal yang memang kita harus lalui. Tetapi percayalah, kita tidak akan pernah terlepas dari rencana Bapa. Amin. Kita tidak akan pernah terlepas dari pada rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari yakinkan diri kita hari ini. Jika kita adalah orang yang benar, kita orang yang takut akan Tuhan, ketika kita mengalami berbagai macam persoalan, maka kita sedang ada di dalam agendanya Allah. Kita sedang ada di dalam rencananya Bapa. Mari jangan takut, jangan cemas, jangan galau hari ini. Mari tetaplah bertahan, tetaplah setia, tetaplah berjuang, dan tetaplah menjaga iman. Sebab saya yakin di balik semua peristiwa yang memang tampaknya tidak menyenangkan, dan itu bertubi-tubi mungkin memang kita harus alami dalam hidup kita, percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Tuhan pasti akan menyertai perjalanan hidup rumah tanggamu, menyertai pelayananmu, menyertai seluruh keluarga kita. Sebab apa? Sebab kita ada di dalam rencananya Bapa. Itu sebabnya mari hari ini tetaplah setia, tetaplah bersyukur. Sebab di balik semua masalah yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tutup telinga. Tuhan juga tidak pernah tidak bertindak untuk menolong dan menyelesaikan dan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan bersama Dia. Mari hari ini tetaplah bersyukur, tetaplah sukacita, sebab kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita orang-orang yang disertai. Kita orang-orang yang pasti ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya hari ini kita menjelang di mana kita akan sebentar merayakan hari Natal. Mari kita tetap bersukacita, mari kita tetap semangat, mari kita tetap menjalani kehidupan bersama Tuhan dan tetaplah bersyukur. Dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.